Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang ada yang suka membandingkan apa yang sudah dimiliki dengan kepunyaan orang lain. Sehingga potensi bersyukurnya malah hilang, ujung-ujungnya malah mengeluh. Terlebih bagi seseorang sudah melakukan banyak ketaatan, tetapi hidupnya masih tidak ada perubahan. Memang ada saja yang tidak melakukan ketaatan, tetapi rezeki dan karir pekerjaannya lancar, yang malah menimbulkan iri dengki bagi orang-orang yang kurang bersyukur. Lantas bagaimana Islam melihat persoalan ini? Dan bagaimana memberikan solusi agar kita bisa bersyukur dan ikhlas dalam ketaatan? Langsung saja kita simak ulasannya kali ini. Selamat menyaksikan. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita ini termasuk ciri-ciri orang bersyukur dalam skup yang lebih kecil? Karena bisa jadi begini, ada orang-orang yang sudah diberikan nikmat pekerjaan oleh Allah, malah kemudian pekerjaan ini malah melalaikan dirinya dari ketaatan kepada Allah atau istidraj. Istidraj itu ada di dalam surat Al-An'am di ayat 44. Itu silakan buka suratnya. Surat Al-An'am di ayat ke-44. Falamma nasumma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idza hum mublizun, kata Allah. Maka apabila ada seseorang yang mana dia itu sudah diberikan nikmat oleh Allah, tapi dia malah lupa kepada Allah, lihat janji Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu kenikmatan dunia seluruhnya bagi dirinya. Ini hati-hati nih. Maka kalau nggak usah heran kalau lihat ada orang yang malah bermaksiat kepada Allah, jabatannya naik terus, ya kan? Naik lah. Padahal ini orang nggak pernah sholat, padahal ini orang nggak pernah melakukan ketaatan. Padahal ya Allah, saya baru lihat kemarin mobilnya ada di depan panti pijat. Kok naik terus? Istidraj. Dia diberikan nikmat, malah dia kufur, malah dia bermaksiat. Dibuka pintu-pintunya. Untuk apa? Untuk dia makin terjerumus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah punya alasan nanti untuk mengadab dia secara pedih. Bagaimana azabnya? Dicabut nyawanya dalam keadaan bermaksiat di hadapan Allah. Hati-hati. Lagi meeting, tiba-tiba azan, dia cuek aja. Wah, ntar aja lah, tanggung. Akhirnya dia dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan tarkus sholat, dalam keadaan meninggalkan sholat. Karena apa? Innamal a'malu binniyat, kan? Niatnya dia untuk apa? Nanti tanggung, ini kerjaan dulu nih, penting kerjaan. Padahal Allah yang memberikan izin kepada dia untuk mendapatkan pekerjaan itu. Maka beranikan untuk berbicara dan mengedepankan bahwa haknya Allah lebih penting. Sebelum sholat udah izin dulu. Sebelum waktu sholat sudah izin, tinggal 5 menit lagi interupsi. Siapapun atasannya, Allah lebih atasan dari atasan kita. Bahkan atasan kita saja mintanya sama Allah. Allah yang berikan itu. Maka beranikan diri, di situ skupnya, untuk menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang bersyukur. Gak usah khawatir. Karena Allah jamin kok, rizki kita dijamin. Usia kita 4 bulan di dalam kandungan ibu kita. Inna ahadukum yujma'u khalqihi fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah. Thumma yakunu mithla dhalika mudghah. Thumma yursalu ilahil mayat fayanfuhu fi ruh wa yu'maru bikasbi 4 kalimat. Bikasbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi as-sa'id wa kusyakun. Ini jelas hadisnya. Bahwa kita berproses 40 hari pertama di perut ibu kita bentuknya nutfah, kemudian bentuknya alaqah, kemudian bentuknya mudghah, sekunyahan daging, seonggok daging. Di 40 hari ketiga 120 hari, yaitu 4 bulan kan. Allah kemudian tiupkan ruh. Pada saat ditiupkan ruh, ditetapkan 4 hal. Rizkinya, ajalnya, amal perbuatannya, kemudian dia ahlul musibah atau ahlul afiyah. 4 hal, rizki kita sudah ditetapkan. Antum kenapa khawatir dengan rizki? Maka saat hak Allah perlu ditunaikan, selesaikan yang lain-lain, stop yang lain-lain. Itulah tanda kita
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara istiqamah? Nah ini dia. Al-istiqamati khairu min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik dari 1000 karamah. Gimana cara istiqamah? Cepat saja saya katakan ada 3. Yang pertama, istiqamah tidak bisa diraih kecuali dengan ilmu. Orang bisa istiqamah tahajud karena dia tahu ilmunya. Dia tahu manfaat tahajud, dia tahu keutamaannya. Orang bisa puasa Senin Kamis, puasa sunnah karena dia tahu keutamaannya. Dia tahu manfaatnya bagi kesehatan. Dia tahu kemudian apa manfaatnya bagi akhirat dia nanti. Ya, maka ilmu. Setelah ilmu yang kedua adalah ikhtiar. Ilmunya dapat, setelah ilmunya dapat dipraktekkan. Belajar untuk mempraktekkan. Dan kemudian yang ketiga adalah ikhlas. Belajar ikhlas dalam mempraktekkan ilmunya bahwa yang dia lakukan bukan untuk apa-apa kecuali untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah urutan penuntut ilmu, thalabul ilm seperti kita ini. Belajar dulu ilmunya, kemudian apa? Praktekkan, setelah praktekkan belajar ikhlas dalam mengamalkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa, kata Allah. Allah tidak perintahkan kita menjalankan agama ini kecuali dengan ikhlas. Ketaatan ini dengan ikhlas. Kalau nggak ada ikhlasnya, nggak bakal diterima sama Allah. Ini dia. Ya. Maka 3 hal ini insya Allah akan membuat kita istiqomah. Istiqomah sama dengan 3 I. Ilmu, ikhtiar, ikhlas. Khalas. Mudah-mudahan bisa dipahami insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Syukur dan sabar. Syukur dulu baru sabar. Iya. Lebih baik kita memilih untuk bersyukur terlebih dahulu. Kemudian apa? Baru bersabar terhadap ujian-ujian yang ada. Bahkan dalam bersyukur pun ada kesabaran sebetulnya, ya kan? Untuk kita kemudian berdoa, bersyukur kepada Allah itu butuh kesabaran juga. Nah, pertanyaan baik nih. Bagaimana caranya? Kan katanya kaum Hawa itu sabarnya cenderung lebih tipis. Iya atau tidak? Benar atau tidak? Yang jawab bapak-bapak. Benar. Saya nanya ke sini. Iya. Betul. Kenapa? Lihat. Karena satu bahwa kaum Hawa ini diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas, paling keras, paling bengkok. Didiamkan dia akan tetap bengkok, dipaksa lurus dia akan patah. Ini satu. Ini secara kodrat ya, secara kodratullah. Yang kedua bahwa tanda laki-laki diberikan kesabaran yang jauh lebih besar daripada wanita. Tandanya apa? Kata-kata talak itu ada di lisan laki-laki, bukan di lisan wanita. Kalau sampai kata-kata talak itu dititipkan di lisan wanita, insya Allah ini pada duda semua nih. Udah dari kemarin-kemarin. Betul lah ya? Insya Allah udah duda semua. Karena dikit-dikit ceraikan. Aku ceraikan kamu. Bayangkan kalau wanita yang menceraikan kita, khalas. Ya, jomblo semua kayaknya kita. Termasuk ustadznya. Termasuk ya. Kalau misalnya hal itu. Tapi tidak, Allah titipkan di lisan laki-laki. Lisan laki-laki. Lagi mana Ustadz kalau ada laki-laki yang dikit-dikit ceraiin, berarti agak kewanita-wanitaan. Karena dia nggak sabar begitu. Ya, ini tanda yang kedua. Yang ketiga, dalam hadis Rasulullah SAW itu disyaratkan bahwa wanita itu banyak yang kemudian tidak bersyukur, banyak yang tidak bersyukur kepada suaminya. Kenapa? Kebaikan suami bertahun-tahun itu bisa hancur gara-gara kesalahan yang hanya satu. Kebaikan suami puluhan tahun, tiba-tiba ada kesalahan satu yang dilakukan, itu langsung seorang wanita istri tidak bisa menerimanya. Dan bahkan bisa diingat-ingat dalam tahun-tahun berikutnya. Maka wanita paling bagus itu jadi ahli sejarah. Karena pandai mengingat dan merekam-rekam kesalahan. Ya, semua jelas. Ingat nggak kamu di ujung jalan itu
di tahun 1992. Udah lama banget. Kamu pakai baju kotak-kotak biru ada robeknya sedikit di sini. Udah inget itu. Itu ingat A sampai Z ya. Karena apa? Karena memang seperti kodrat. Nah, bagaimana Ustadz cara menyiasatinya? Ini saya luar biasa. Saya mencintainya karena Allah. Ini tanda wanita yang jujur. Kadang-kadang kan enggak, laki-laki yang lebih enggak sabar itu. Sebetulnya tidak. Bagaimana cara menyiasatinya? Dengan bersyukur. Itu dia kenapa diletakkan syukur terlebih dahulu untuk kemudian sabar. Karena bagi orang-orang yang pandai bersyukur, Allah berikan kesabaran yang luar biasa nantinya. Ini given dari Allah nanti. Betul. Pada saat dia melihat, oh kok suami saya begini ya? Oh alhamdulillah. Suami saya memang begini tetapi kebaikannya masih banyak. Dibandingkan suami-suami yang lain. Ustadz, suami saya kalau pulang cuma 3 hari sekali Ustadz. Oh alhamdulillah bunda. Ada yang udah 3 lebaran, 3 puasa gak pulang-pulang. Biasanya kita ya, kalau kemudian membanding-bandingkan itu, karena apa? Karena kita membandingkan dengan yang lebih tinggi. Kita bandingkan dengan yang lebih baik, yang jauh di atas, lihat ke atas. Kadang-kadang ada yang mengatakan begini, Ustadz, saya pengen banget dapat suami yang kayak Rasulullah SAW. Ya anti sudah kayak Siti Khadijah belum? Kalau belum kayak Siti Khadijah, jangan berharap dapat kayak Rasulullah. Usikum wa nafsi bitaqallah. Maka bersyukur itu adalah cara yang paling jitu dalam segala hal.